Lebaran tinggal 1 hari lagi. Cerpen karya Kiai Haji Mustofa Bisri. Saat pamit 2 minggu yang lalu, suaminya berjanji akan pulang sebelum Lebaran. Kini, Lebaran sudah tinggal 1 hari dan belum ada kabar berita dari suaminya itu. Hatinya jadi gelisah. Sebetulnya suaminya pergi seminggu, 2 minggu, itu sudah biasa. Selama ini dia sama sekali tidak pernah merasa gelisah. Tapi ini menjelang Lebaran. Selama ini mereka selalu berlebaran bersama. Mungkin juga berita-berita yang selalu didengarnya turut mempengaruhi batinnya. Setelah ledakan bom di Bali, tampaknya semua orang bisa saja diciduk aparat. Setiap rumah bisa digeledah polisi. Seperti beberapa orang yang dicurigai polisi itu, dia juga tidak begitu mengetahui kegiatan suaminya di luaran. Selama ini, sebagai orang desa yang dikawin orang kota, dia merasa tidak pantas bila bertanya macam-macam urusan lelaki. Jika suaminya bilang bisnis, itu sudah cukup baginya. Dia tidak akan kepingin tahu bisnis apa. Tapi sekarang ini dia mulai was-was. Jangan-jangan apa yang dibilang suaminya bisnis itu merupakan kegiatan seperti yang dilakukan oleh mereka yang saat ini dicurigai polisi. Tapi tidak. Suaminya lembut dan tidak neko-neko. Tidak mungkin. Tapi kebanyakan yang ditangkap polisi itu sepertinya juga tidak tampak sangar dan neko-neko. Sehabis menidurkan anak semata wayangnya, Siti sembahyang Isya. Tidak seperti biasanya, kali ini doanya panjang sekali. Semua doa yang dihafalnya dibaca semua. Bahkan ditambah doa dengan bahasa ibunya. Dia pernah mendengar dari seorang kiai, doa menggunakan bahasa ibu terasa jauh lebih khusyuk. Ternyata benar. Air matanya sampai berlelehan saat dia meminta keselamatan suaminya. Dia teringat semua kebaikan suaminya yang selama ini tidak begitu ia perhatikan. Bicaranya selalu lembut kepadanya. Jika pulang dari bepergian, jauh ataupun dekat, selalu tidak lupa membawa oleh-oleh untuk dirinya dan anak mereka. Bila memberi uang, suaminya tidak pakai hitungan. Seringkali, belum sempat dia meminta, suaminya seperti sudah tahu dan langsung memberikan uang yang ia perlukan. Tidak jarang suaminya, jika sedang di rumah, ikut membantunya. Tidak hanya momong anak, tapi juga mencuci dan aktif di dapur. Siti tersenyum sendiri. Teringat ketika suaminya berlelehan air matanya saat membantunya merajang bawang merah. Ya Allah, lindungilah suamiku. Jauhkanlah dia dari segala mara bahaya. Ketika kemudian Siti merebahkan badannya di sisi anaknya yang pulas, dia masih terus berzikir. Tiba-tiba terdengar suara orang menggedor-gedor pintu. Buru-buru Siti meloncat turun. Sejenak dia merasa lega. Ini pasti suaminya. Alhamdulillah. Namun betapa kagetnya ketika baru saja dia membuka pintu, beberapa orang berhamburan masuk.
Semuanya berwajah waspada, atau lebih tepatnya, angker. "Kami petugas," kata salah seorang di antara mereka. "Kami mendapat perintah mencari suami Anda. Anda istri Mat Soleh?" Siti hanya mengangguk, asal mengangguk. Pikirannya tak karuan ketika dilihatnya orang-orang itu menyebar ke seluruh ruang rumahnya. Yang terpikir oleh Siti hanyalah anaknya yang sedang tidur. "Tolong, jangan terlalu berisik," pintanya. "Anak saya baru saja tidur." Tapi tak ada gunanya. Dari biliknya, Intan, anaknya yang baru berumur 5 tahun itu, sudah keluar sambil menangis, memanggil-manggilnya. Siti segera menghambur memeluk buah hatinya itu sambil berusaha menenangkannya. "Bu, takut. Siapa mereka ini, Bu?" tanya si anak masih sesenggukan. "Shh, shh. Tidak ada apa-apa, sayang. Bapak-bapak ini petugas yang sedang mencari sesuatu." Siti asal menjawab. "Bapak-bapak inilah yang sering ibu ceritakan sebagai pelindung-pelindung kita." Orang-orang itu mengobrak-abrik seisi rumah. Tak ada satupun benda yang selamat dari pemeriksaan. Bahkan gerobak tempat makanan pun mereka udal-udal. Entah mencari apa. Salah seorang di antara mereka mencecar Siti dengan pertanyaan-pertanyaan tentang suaminya. Kapan kenal, kapan kawin, bagaimana kelakuannya selama ini, dan kapan terakhir bersama suaminya. Semua pertanyaan dijawab Siti apa adanya. Setelah puas dan tidak mendapatkan apa yang mereka cari, seorang di antara mereka pun memberi isyarat pergi. Namun sebelumnya masih sempat mengatakan kepada Siti bahwa mereka akan datang kembali. Begitu mereka keluar, Siti buru-buru menutup pintunya sambil berdoa semoga mereka tidak berubah pikiran dan balik lagi. Dia kembali menidurkan anaknya dan berbaring di sampingnya dengan pikiran yang kalut. Ternyata apa yang dikhawatirkan benar-benar terjadi. Suaminya dicari polisi. Bagaimana mungkin? Seingatnya, suaminya tidak pernah bohong dan menyembunyikan sesuatu kepadanya. Kalau benar dugaan polisi, pastilah Mat Soleh, suaminya itu aktor yang luar biasa. Atau dia yang terlalu lugu sebagai istri, sehingga suaminya merahasiakan sesuatu selama ini tanpa sedikit pun dia mengetahuinya. Jadi, selama ini suaminya pergi tidak untuk bisnis seperti yang dikesankan kepadanya. "Ah, kau terlalu tega benar engkau mendustaiku, kan?" Besok paginya, koran-koran memuat berita tentang temuan baru polisi dengan huruf besar di halaman depan. Polisi menemukan tokoh intelektual pengeboman Bali. Diduga otak pengeboman Bali berinisial MS. Polisi sedang mencari Mat Soleh, otak pengeboman di Bali. Semua menceritakan pernyataan dari tim investigasi yang mengatakan bahwa berdasarkan penyelidikan terhadap para tersangka, telah ditemukan tokoh intelektual pengeboman di Bali yang selama ini dicari-cari. Diceritakan juga bahwa polisi sudah melakukan penggerebekan di rumah tersangka, namun tidak menemukan tersangka yang dicari.
Juga dilaporkan bahwa rumah tersangka telah digeledah, namun polisi tidak menemukan apa-apa. Siti tidak bisa membendung tangisnya. Sambil mengelus-elus anaknya, dia terus mengucap doa, "Ya Tuhan, selamatkanlah suamiku, selamatkanlah suamiku." Tiba-tiba dirasanya ada seseorang yang memeluknya dari belakang. "Hai, ada apa ini?" Terdengar suara lirih. "Ada apa dengan suamimu?" "Ini suamimu telah datang." "Sayang, kenapa pintu tidak dikunci? Sengaja menungguku ya?" "Lihat, seperti janjiku, aku datang sebelum lebaran." Siti kaget. Dibalikkannya tubuhnya, dan Masya Allah, dilihatnya suaminya tersenyum dengan lembut. Dipagutnya suaminya dan diciuminya kedua pipinya habis-habisan. Meski bingung, suaminya tertawa-tawa saja melihat kelakuan istrinya yang tidak seperti biasanya. Mungkin rindu, pikirnya. Atau mungkin karena merasa bahagia karena dia menepati janji dan mereka bisa berlebaran bersama. Setelah melepaskan suaminya, Siti tersenyum-senyum sendiri. Juga ketika suaminya bertanya ada apa, Siti tidak menjawab. Hanya terus tersenyum-senyum sendiri. Juga ketika suaminya keluar akan ke kamar mandi, Siti masih tersenyum-senyum sendiri. Kali ini sambil mendesiskan syukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Rembang, akhir Ramadan 1423 Hijriah.